ala-ala kita tuh mantap ya. Untuk mic-nya ada di bagian atas ini, terus ada shutter penutup juga nih biar nggak dihack sama Bejorka ya guys ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Oke, kali ini kita mau unboxing alias re-unboxing. Seperti yang kalian tahu, kita adalah penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol guys. Ini adalah Advan Workplace Heritage Mega Mendung. Masya Allah, ini cakep banget sih desainnya. Dirilis di bulan Mei tahun ini ya guys ya, 2025. Dan kita sudah punya laptop secondnya guys. Masya Allah, ini langsung kita lihat boxnya di bagian atas. Jadi di sini ada logo Advan Made to Inspire ya guys ya. Di bagian kanan ada tulisan Heritage. Terus di bagian utama sini, box depannya ada laptopnya sendiri, Advan Heritage. Ternyata di sini nggak ada tulisan Workplace ya guys ya, langsung Heritage yang di highlight. Terus di sini ada logo Advan Made to Inspire. Mungkin artinya Advan dibuat untuk menginspirasi orang. Kalau salah, tulis di kolom komentar ya guys ya, artis saya tadi. Heritage lagi, di bagian belakang sini ada laptopnya sendiri yang sudah terbuka dengan keyboardnya. Terus di sini ada spesifikasi singkat ya guys ya. Nah, di sini barulah ada tulisan Workplace guys, tuh seperti itu. Bagian bawah sama aja. Oke, langsung kita buka guys. Ya, karena baru banget tentunya di sini secondnya cukup lengkap nih dengan sarung-sarungnya tuh, Masya Allah. Seperti ini, kita lihat dulu ada kelengkapan apa aja. Ya, tentunya di sini kitab-kitabnya ada buku panduan, terus di sini ada juga alamat-alamat untuk toko garansi di kota kalian masing-masing nih guys. Ya, untuk chargernya sendiri dia sudah Type-C ya guys ya. Kalau yang versi sebelumnya dia tuh lepasan kayak charger laptop gitu. Sekarang udah disatuin nih guys. Ini kalau kita baca di sini kelihatan nggak ya? Bukan satu, ini 100 watt guys. Oke, cakep seperti ini, warna hitam. Ya, ini dia untuk laptopnya Advan Workplace Heritage yang bermotif batik Mega Mendung guys. Masya Allah, batiknya ini khas dari Cirebon, Jawa Barat. Maknanya sendiri adalah ketenangan, harapan, dan bebas berpikir. Ini terlihat ramai tapi tetap elegan. Di berbagai macam sisi itu kayak ada pantulan batik Mega Mendungnya guys ya. Tapi kalau di sisi lain dia kayak elegan aja gitu, warna putih aja. Di bagian bawah dia seperti ini, polikarbonat. Ini full polikarbonat, bobotnya hanya di 1,5 kg. Nah, di bagian dalam juga menarik. Nah, ini masih ada penutupnya guys. Ini juga masih ada batik Mega Mendungnya tuh. Masya Allah, sampai ke dalam ya guys ya. Oke, kita lihat dulu di sini di bagian kanan ada port micro SD card. Terus ada jack 3,5, di sini ada Type A yang biasa. Terus ada Type A 3.2 Gen 1, ini cukup kencang ya guys ya. Ada Kensington lock guys. Terus di bagian kiri di sini ada Type C. Terus ada Type A 3.2 Gen 1 lagi, ada HDMI. Terus ada Type C lagi yang tentunya untuk ngecas ya guys ya. Untuk exhaust dia ada di bagian dalam sini ya guys ya. Ini bagian intake-nya. Sebelum itu kita coba buka, bisa nggak dengan satu tangan nih? Bismillah. Terangkat sedikit ternyata guys ya. Nggak apa-apa, harus ditahan sedikit. Oke, langsung kita lihat aja booting time-nya kira-kira dapat berapa detik nih. Widih, Masya Allah, mantap juga. Booting time-nya dapat di 12 detik. Ini cukup kencang ya guys ya. Ryzen 5 7535HS. Dengan kode ring brand R, arsitekturnya Zen 3 Plus, litografi TSMC 6 nanometer FinFET. Untuk TDP-nya ada di 35 watt, memiliki 6 core 12 thread, turbo frekuensinya up to 4,55 GHz. Untuk kapasitas L3 cache-nya ada di 16 MB. Untuk integrated grafik, dia menggunakan AMD Radeon 660M, sudah mendukung hardware di Code AV1 guys. Untuk kapasitas VRAM-nya ada di 2 GB yang diambil dari kapasitas RAM laptopnya guys. Beralih ke display, dia menggunakan layar 14 inch Full HD dengan resolusi WUXGA 1920 x 1200. Untuk panel sendiri menggunakan panel IPS guys dengan maksimum brightness di 250 nits. Untuk color gamutnya di 45% anti-SG. Tekstur layarnya sudah anti glare, jadi kalau kalian berada di tempat cahaya berlebih, ini pantulannya udah minim banget dan bisa dibuka sampai 180 derajat dengan bezel kiri kanan yang sudah cukup tipis. Masya Allah. Oke, beralih ke speaker, kita coba dengar performa speakernya kayak mana nih guys.
Ya untuk speakernya seperti yang kita tahu harganya sudah murah banget tapi mendapatkan prosesor yang cukup kencang, jadi speakernya udah cukup oke banget, nggak bisa dikomplain lah guys. Oke, beralih ke kamera 720p, bisa kita lihat di sini kualitasnya sudah cukup oke ya guys ya, dengan kualitas cahaya yang sudah cukup oke juga di studio ala-ala kita. Tuh, mantap ya. Untuk mic-nya ada di bagian atas sini, terus ada shutter penutup juga nih biar nggak dihack sama Bejorka ya guys ya. Beralih ke keyboard, kita coba feel-nya seperti apa nih guys. Cukup empuk dengan travel distance di 1,4 mm, permukaannya halus, dicat sesuai dengan warna bodinya guys. Sayangnya di sini tanpa backlight. Untuk merubah mode laptop, kalian bisa kombinasikan Fn dan X. Kalian bisa pilih 3 mode laptop di sini. Untuk ngetik seharian harusnya sudah cukup nyaman banget di sini guys. Sayangnya tanpa backlight. Untuk touchpad-nya sudah cukup oke di sini, ukurannya juga cukup luas, permukaannya halus, masya Allah. Oke, beralih ke pengujian storage PCIe Gen 3. Di sini kita menggunakan Crystal D-Smart, bacanya dapat di 3562, sedangkan tulisnya dapat di 3006. Ini sudah cukup kencang banget ya guys ya. Kalau zaman dulu ini adalah kecepatan SSD untuk laptop gaming guys. Ya untuk opsi upgrade tentunya di sini leluasa banget kalian. Di sini ada 2 slot RAM, bisa kalian ganti upgrade sampai 32 GB. Sedangkan untuk SSD-nya di sini sudah terpasang 1 TB terbagi dari 512 512. Jadi kalau kalian mau up lagi juga masih bisa banget ya guys ya. Untuk pendinginan dia menggunakan dual fan, dual heat pipe. Jadi untuk dipakai kegiatan yang cenderung berat harusnya sudah cukup adem nih. Bisa kita lihat suhunya cukup adem ya guys ya. Tapi kalau kalian merasa kurang adem, kalian bisa tambahkan coolpad harga 200 ribuan aja dan bisa jadi stand juga. Jadi cukup adem lagi laptop kita. Langsung kita coba juga sekalian main game di sini guys. Bismillah. Nah guys, oke, di sini kita nyoba FC24 sama teman kita baru join nih, Masya Allah ya, Mas Ivan Yadi. Hai guys, numpang join guys, ya baru join. Jadi sebenarnya tadi kita udah main, tapi ternyata nggak ke-record ya, itu memang keluh kesah main game ya guys ya, jadi kadang nggak ke-record. Di sini kita mainnya Manchester City versus Manchester United. Ini derby ya Mas ya? Derby mas. Derby London ya? Derby Manchester. Kalau London yang tadi kita main ya Mas? Iya, yeah, Arsenal lawan tadi Tottenham. Seragamnya pilih dulu nih ya. Merah dong. Oh iya, setan merah pasti. Setan merah di sini, oke. Settingannya dulu mas. Settingan nanti di dalam game kita. Oke. Oke, di sini FPS di awal-awal di 15 20. Nah, 16 18 20 Mas. Ini kalau lagi sinematik kayak gitu tuh. Oke. Wih, langsung keluar pemain andalan. Siapa? Fernandes sama Haaland. Striker robot. Kalau Fernandes gelandang penyerang. Oke. Gelandang serang. Ini FC24 jadi pemainnya yang kemarin-kemarin, cuman masih ada yang masih main ya, masih kayak Haaland ya Mas ya? Iya Mas. Oke, di sini kita langsung match. Ini City dulu. Oh, masih ada Marcus Rashford. Masih ada ya? Masih ada. Pemain mana tuh? Sekarang kemana dia? Barcelona. Barcelona. Nyetak 2 gol dia Liga Champions. Lumayan. Kemarin ya? Kemarin Mas. Sudah ada Haaland. Wis. Iya. Offset kah? Enggak. Iya, disleni. Kipernya masih Onana, guys. Onana tuh bukannya ke Manchester ya? Enggak, ke liga lain lagi. Oh ya, Onana kan di aneh ya dia. Sangat dibully ya, Mas ya? Sangat, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa performanya jelek ya, Mas? Semua yang keluar masuk MU sepertinya kena kutukan, Mas. Oh gitu. Jadi awalnya berarti bagus ya? Awalnya bagus. Oh gitu. Kalau Henry yang mana nih? Henry yang sering dibully. Oh, Harry Maguire. Itu dulunya bagus nggak? Bagus juga sih, Mas. Astagfirullah, bener-bener. Pemain itu termahal itu, Mas. Dia dibully habis-habisan. Iya, makanya. Tahu, walaupun Anda bukan pemain bola ini ya, maksudnya nggak terlalu ngikutin bola, cuman tahu-tahu aja yang dibully-bully gitu. Sering lewat lah. Saya serang, guys. Iya, gagal ini ngajak ngobrolnya, guys. Iya, dia salah. Dia salah, nggak apa-apa, guys. Wah, Anda termasuk curang sih karena kan dia belum paham. Tapi sebenarnya dia tadi menang, guys. Hujan lagi, guys. Kotaknya jadi umpan lambung, guys. Terbalik sepertinya. Oke.
Bisa aman, bisa aman. Ih, oper-operan di sini lagi. Astaga. Rashford mau menendang guys. Coba oper-operan kecil di situ. Itu salah kan, Mas? Iya enggak juga ya, Mas ya. Salah pencet mas dia. Oke, oke. Yeay, Rashford guys. Asik. Dia memang benar-benar veteran, guys. Ini startnya gimana nih? Oh startnya ini. langsung hack bisa sekali lagi. Oh ya, sama aku jawab tadi.